Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya, masih dengan shape modeling ya, lanjutan dari yang kemarin, sambil nanti mengingat-ingat dan hari ini juga ke basic material. Oke, di shape modeling kemarin teman-teman juga sudah mengetahui bagaimana merubah dari objek rectangle, circle ya, yang bukan shape menjadi objek yang dia menjadi objek shape ya, sehingga kita punya pilihan. Nah, misalkan seperti ini, kemarin kita sudah bicara masalah field ya, kita klik field, kita lengkungkan di sini ya. Kalau di sini nggak lengkung berarti di bagian interpolation-nya kalian nyalakan di sini ya, interpolation kan kalian nyalakan. Nah, kalau ingin lengkung berarti tinggal ditambahkan ya, untuk 3 dimensi tambahkan extrude ya, tambahkan extrude ya, sehingga kita sudah punya objek yang lengkung seperti ini. Nah, ini sangat memungkinkan misalkan terbalik ya, kita bisa balik dia. Oke, kita bisa rotate biar 90 derajat, kita aktifkan angle snap toggle-nya, tekan A, fungsinya apa? Ini fungsinya untuk biar kita merotate terlock ke per 5 derajat. Ya, nah misalkan seperti ini. Jadi kita bisa punya objek seperti ini. Ya, dari left misalkan. Ya, front, left, ya, misalkan. Nah, di spline ini kita bisa ngedit lagi nih, misalkan bagian ini kita bisa field lagi misalkan. Ya, kita atur seperti ini. Nah, otomatis ya. Nah, ini kita bisa punya bentukan seperti ini. Nah, sementara teman-teman untuk membuat objek yang bisa diedit, kalian masih menggunakan shape modeling. Kalau menggunakan polygon, ya, standar primitif atau objek 3 dimensi, kalian belum bisa mengatur sesuai seperti halnya shape karena ini tekniknya berbeda. Jadi untuk sementara kalau kalian menggunakan objek-objek 3 dimensi ya di objek-objek geometri, ada di standar primitif atau extended primitif. Tapi kalian belum bisa merubah secara default seperti halnya shape tadi. Jadi hanya menggunakan objek-objek yang sudah ada dulu nih. Kalau untuk penugasan misalkan kalian mau membuat sofa ataupun yang lain ya di penugasannya. Nah, oke. Itu sebagai gambarannya, maka kita fokus dulu ke shape modeling nih untuk materi di shape modeling. Ya, nah berikutnya adalah kita masih lanjut lagi bagaimana kita mengcombine ya, misalkan kita mau membuat lubang di dalamnya. Ya, misalkan saya ingin kotak atau di dalamnya tuh ada lubang-lubang, misalkan seperti itu. Oke, grid saya hidden dulu. Kita kalian bikin rectangle-nya atau mau bikin circle atau apapun ya, mau objek seperti apa. Nah, misalkan di dalamnya ini saya kasih lubang nih misalkan ya, saya kasih lubang seperti ini. Ya, atau ini saya besarkan ya, bisa scale saya besarkan seperti ini. Ya. Oke. Nah, kenapa saya membuatnya dari view samping? Ya, karena seperti kemarin, kalau ini tidak sejajar, ya, tidak sejajar, dia nanti bentuknya tidak akan maksimal, ya, akan ada sebuah distorsi. Maka di sini saya harus buatnya dari view samping, ya, atau left atau front, misalkan seperti itu. Ya, di sini sudah ada 2 objek shape. Syaratnya adalah tetap salah satunya kita convert to editable spline. Ya, karena tools-toolsnya parameter-parameternya itu adalah di editable spline ya, kira-kira begitu. Oke. Nah, ketika editable spline kalian juga mendapatkan parameter-parameter seperti kemarin ya, field dan macam-macam. Nah, sekarang kita kalau untuk menggabungkan ya, kita gunakan namanya attach. Jadi ada 2 objek yang kita gabungkan menjadi satu parameter. Saya klik attach-nya dan saya klikkan di sini. Ya, di circle-nya. Saya klik di sini. Oke, ini saya nonaktifkan lagi. Nah,
ketika kita tambahkan extrude, ya, dia akan menjadi berlubang seperti ini. Ya, tinggal ketinggalan berapa. Oke. Ya, pertama. Terus misalkan kalian bikin dari circle nih, gitu kan, dari circle. Ya, dari circle. Mau bikin cakram misalkan, ya. Mau bikin cakram mobil misalkan, ya. Nah, berarti kita butuh circle-circle yang lain kan? Nah, circle-circle yang lain tuh bisa kalian ke circle atau kalian tinggal copy nih, ya. Jadi kemarin kan kalau kita mengcopy objek kan bisa tekan shift geser ya. Seperti ini. Nanti kita akan punya objek lagi ya berapa. Tapi kalian juga bisa misalnya bisa menggunakan scale, tekan shift, saya kecilkan. Nah, maka saya punya di bagian dalamnya. Oke, ya kira-kira seperti ini. Nah, terus ada lubang-lubang ke sana kan, berarti kita bikin lagi nih yang kecil lagi nih, kecil di sini. Kita bisa taruh di sini ya, misalkan kita taruh di sini. Nah, misalkan kurang kecil, kita bisa kecilkan dulu. Ya, misalkan seperti ini. Ya, kita copy lagi. Oke, misalkan apa nih? Ya, misalkan seperti ini. Ya, misalkan seperti ini. Nah, ada banyak cara pola pikir untuk modelingnya, ya. Apakah saya attach semua dulu atau bagaimana atau kita copy itu juga bisa juga. Tapi yang jelas kita harus convert to editable spline. Mau bagian dalamnya kalian convert to the spline juga boleh, bagian luarnya juga boleh. Ya. Oke, saya bagian luar saya convert to editable spline. Jadi ini tinggal di attach aja teman-teman. Klik attach di sini ya, terus klik attach di sini, attach. Saya matikan. Ya, nah berikutnya tinggal kita tambahkan extrude ya, extrude. Ya, nah ini kita sudah punya cakram nih misalkan ya. Nah, bagaimana kalau banyak nih itu kan, kalau banyak. Oke, berarti ini kita bisa atur dulu nih di bagian segmennya. Nanti segmen saya bisa geser seperti ini. Oke, kayak gitu. Ya, ini bisa tekan shift ya, atau kalian mau bikin sendiri, tapi bagian segmen pun sebenarnya bisa kita copy juga. Tapi harus aktifkan bagian kalau spline kan semuanya ya. Nah, ini juga bisa nih, spline atau segmen, tekan shift, geser ke bawah. Ya, nah ini kita otomatis langsung udah mendapatkan. Saya tekan shift ke sini, tinggal bisa saya rotate ke sini. Oke. Ini harus saya posisikan satu-satu. Ya, seperti ini misalnya. Ya, nah ini juga bisa. Atau kalian bikin dulu dari awal itu juga bisa. Oke. Ya. Ya, nah ini juga memungkinkan tinggal tekan shift geser ke sini. Ini juga memungkinkan kalian bisa punya cakram seperti ini. Nah, pada intinya adalah attach itu menggabungkan dua objek shape, ya shape. Misalkan saya bikin line nih, misalkan bikin ya display etalase ya, misalkan. Oke, harus saya turunkan lagi. Ya, ada kelebihan nggak masalah, tinggal kita hapus aja. Ya, ini juga tinggal hapus. Oke, saya seleksi semua, klik kanan, bisa pilih ke corner ya, biar lurus. Ya, ini misalkan. Ya. Oke, misalkan di sini kalian bisa sama yang fill lagi seperti ini. Terus kalian mau bikin teks pun juga bisa ya, teks di sini kan bikin teks, terus di sini misalkan vokasi. Oke, misalkan vokasi. Oke, taruh sini, saya kecilkan. Ya, ini misalkan ini berlubang gitu ya, misalkan berlubang. Nah, ini tinggal di attach aja, klik attach ke teksnya.
Ya, klik attach ke teksnya, klik seperti ini. Attachnya nonaktif, kita masuk perspektif. Di sini tinggal kita extrude. Ya, maka di sini sudah berlubang. Ya, oke. Nah, oke, kalau di sini ingat, kalau di sini putus-putus berarti masuk ke line, interpolation adaptif dinyalakan. Nah, tuh, ini dia akan tulis. Oke, nah, objek save begini, ketika kalian attach, kita sangat memungkinkan bisa mengedit, ataupun di bawahnya misalkan saya mau mengcopy lagi di bagian ini ya spline-nya, atau saya mau mengecilkan, jadi kalian aktifkan spline-nya, bisa kita kecilkan, bisa tekan kita bisa copy ya, tekan shift, aktifkan spline-nya, kita tekan shift ya, kita tekan shift di sini ya, kalau dari perspektif kita aktifkan ya, dia akan lubangnya ada 3 seperti ini ya. Oke, di vertex-nya kita mau atur lagi ya, silakan mau kalian seperti apa. Ya, ini sangat memungkinkan. Ya. Oke. Misalkan. Ya. Nah, ini terserah dari kalian ya, prosesnya seperti itu. Itu untuk attach ya, menggabungkan 2 objek. 3 objek juga nggak masalah ya. Terus bagaimana Pak kalau saya mau nambahin lagi nih dengan teks? Nah, kalau kalian mau nambahin lagi dengan teks, saran saya ya di bagian extrude-nya ini dihapus dulu ya. Kan sudah terekstrud nih, saya mau nambahin teks atau lingkaran mau tambahin lagi. Berarti saran saya bagian extrude-nya ini bisa dinonaktifkan dulu nih. Ya, saran saya. Tapi kalau nggak pun juga sebenarnya bisa masuk ke sini. Tapi kita belum tahu nanti hasilnya apakah maksimal atau tidak. Atau kita tes dulu, kita masuk ke table spline, bisa masuk ke teks ya, misalkan teks, saya masukkan di sini vokasi ya, ini ya. Nah, dari sininya kita masuk ke spline-nya, kita tinggal attach-kan di bagian ini ya, ya. Oke, ini masih bekerja, oke, masih aman, jadi tidak perlu menghapus di bagian extrude-nya, dibalik ke spline-nya. Ya, ini spline saya seleksi, saya bisa, oke, saya bisa. Ya, oke. Nah, kalau ideal geser sedikit aja, dia akan rusak ya, seperti ini. Geser ke depan dikit aja. Maka tadi saya sampaikan, maksudnya geser ke depan tuh ya posisinya di sini, ya kan nggak sama. Jadi kalau kita aktifkan, ya jadinya seperti ini. Oke, saya Ctrl Z, ya kembali lagi. Ya, dengan tool attach, teman-teman bisa menggabungkan ya, bisa menggabungkan 2 objek spline ya, atau objek shape yang kalian bisa gunakan ya di situ. Apapun itu nanti kalian bisa bentuk. Oke, ya misalkan mau bikin, oke, bagian ini kita kasih lubang-lubang lagi misalkan ya, di bagian ini ya sama, tinggal circle atau bintang, atau mau dibentuk seperti apa, atau bentukannya mau diperwak seperti apa, bisa menggunakan line misalkan, mau dikasih bentukan yang seperti ini misalkan, nanti tinggal di attach-kan aja, masuk ke line, tinggal di attach ya, di attach-kan di sini ya. Oke, ketika balik ke extrude ya, teman-teman udah punya untuk lubanginnya gitu. Oke, berikutnya adalah selain attach, nah kalau mau menghapus, nah ini baliknya, kalau menghapus ya tinggal delete aja. Jadi masuk ke spline, kita pilih di sini, kita tinggal delete ya. Jadi kalau kita balik ke extrude ya, dia udah hilang. Sama juga misalkan bagian ini, kalian masuk ke editable spline, pilih spline, seleksi, misalkan ini hidden, ini saya mau hapus ya, tinggal delete, kita seleksi delete, kita seleksi delete, kita seleksi, kita bisa angkat misalkan ya. Nah, kita balik lagi, kita punya seperti ini ya. Oke ya, ini gambarannya untuk attach ya, bisa nambah, bisa ngurangin. Oke, berikutnya ada saya hapus lagi ya. Ya, bisa dikombin.
masuk ke misalkan kita mau kayak kalau kalian di Corel itu ya, kita bisa memotong ya, motong misalkan dari bentukan ini saya potong nih gitu kan, saya potong. Ya, seperti ini. Nah, ini harus di-convert to editable spline dan harus di-attach-kan dulu syaratnya. Jadi syaratnya harus jadi satu. Ya, seperti ini. Oke, sehingga dia sudah terpotong, sudah menjadi satu ya syaratnya. Kalau kalian mau menggunakan seperti ini, ya bisa skill ya, seperti ini. Misalkan mau bikin potongan. Nah, berikutnya adalah di bagian spline kalian ke bawah ya. Oke. Kalian pilih di bagian segmennya, bagian mana aja nih yang mau kita potong ya, misalkan. Misalkan bagian sini dan bagian sini misalkan ya. Oke, kita apa kita pilih dulu, sorry. Ya, di sini kita pilih misalkan mau boolean dulu ya, boolean mau yang apa, mau kita jadi satu atau mau subtraction, kita klik boolean, klikkan di bagian sini. Nah, maka dia akan kepotong. Oke. Maaf tadi bagian yang harus dipilih adalah spline bukan segmen ya, bagian spline-nya. Oke, jadi balik lagi misalkan kita mau bikin lagi circle misalkan ya, circle sama circle seperti ini ya, seperti ini kita potong lagi nanti misalkan seperti ini ya. Ya, ini misalkan. Nah, ini harus kita convert to editable spline. Kita klik attach dulu ya, kita attach bagian ini, bagian ini. Setelah itu kita masuk ke bagian spline. Kita pilih dulu satu-satu ya, bagian ini. Kita pilih kok ini jadi satu ya. Klik boolean di sini. Ya, nah, dia akan kepotong. Terus klik boolean di sini. Ya, dia akan kepotong. Kan seperti itu. Misalkan saya ulangi lagi. Di sini adalah intersection. Jadi kalau union ini berarti dia menggabung ya, klik boolean, klikkan di sini, klik di sini. Nah, dia akan menggabung. Ya, kalau di sini adalah subtraction, ya, kita klikkan di sini, klik boolean ya. Berarti dia memotong. Kayak gitu ya, memotong. Ya. Tapi kalau di sini adalah intersection, ya, oke, sini ada klik boolean, saya klikkan di sini. Berarti kita mengambil di antaranya ya, potongan di antaranya. Jadi tiga ini bisa kalian gunakan. Misalkan kalian mau bikin komponen seperti ini atau bagian seperti ini ya. Nah, itu sangat sangat memungkinkan menggunakan boolean. Ya. Nah, ini bisa kalian nanti kembangkan ya, tambahan shape modelingnya ini. Kemarin sudah ada beberapa tools ya yang bisa kalian gunakan untuk membentuk. Ini bisa untuk tambahan apa istilahnya, tambahan untuk materi kemarin mau membuat seperti apa. Misalkan kalian bisa kembangkan lagi. Oke. Terus misalkan ini saya mau bikin furniture dulu ya misalkan, atau mau bikin etalase misalkan, display, atau mau bikin objek-objek ya, harusnya sudah punya gambaran juga. Nah, setelah kita sudah memiliki objeknya, berikutnya adalah kita memberikan tekstur nih ya. Tekstur. Untuk kali ini kita teksturnya masih tekstur standar dulu ya, tekstur standar dulu. Misalkan saya oke, saya ada objeknya dulu yang udah jadi. Saya coba bikin dari awal dulu aja. Saya menggunakan rectangle ya, rectangle objek kemarin aja ya. Saya convert to editable spline misalkan, terus
font, saya field, ya, saya field, ya, ini misalkan. Oke, ya, ini setelah itu saya kasih extrude, misalkan. Ya, extrude. Oke, ya, sekarang kita masuk ke material, ya. Masuk ke material, basic material dulu supaya nanti teman-teman bisa mengerjakan yang kemarin bisa dikasih material. Nah, material itu atau dinamakan material editor, di sini ada namanya material editor ya. Ada menu namanya material editor atau shortcutnya bisa kalian tekan M nantinya. Ya, kalau kita seleksi dia akan seperti ini atau saya tekan M. Ya, oke. Nah, perlu dicermati bahwa untuk Max yang sudah terbaru, jadi ini tampilan saya bikin tampilan mode compact. Jadi dalam 3D Max itu dia ada dua tampilan. Pertama adalah dia menggunakan tampilan awal dulu Max, ya Max seperti ini, dan ada tampilan Slash Material Editor seperti ini. Oke, masih loading dulu. Ya. Nah, kalau kalian nanti ketika masuk pertama, misalkan tekan M, muncul seperti ini. Kita belum bahas untuk yang ini dulu. Sebenarnya prinsipnya sama, cuman ini tampilan flowchart ya, yang ya interface untuk material editor sekarang tuh seperti ini, Maya, Blender kayak gitu. Tapi di Mesh ini masih mempertahankan model yang lama juga. Nah, untuk awal kita gunakan compact material editor dulu ya, yang lebih simple dulu. Oke, seperti ini. Jadi nanti kalau teman-teman mau membuat tampilan material editornya seperti ini, kalian bisa klik di mode, pilih yang compact material editor. Kalau kalian pilih slide material editor, munculnya seperti ini. Nah, kalau muncul seperti ini, masuk ke mode compact material editor. Ya, dia muncul seperti ini. Oke, nah ini kita bicara default dulu. Jadi di sini ada bulat-bulat ya. Bulat-bulat itu apa istilahnya? Seperti halnya palet warna ya. Palet warna kalian kalau ngasih warna itu ya. Ngasih warna. Jadi satu palet ini satu jenis material. Jadi kalau kalian bikin satu palet warna itu kan hanya warna merah aja, warna kuning aja. Kalau nyampur ya bisa dicampur lagi tapi hanya satu palet. Tapi satu palet itu bisa digunakan untuk misalkan mewarnai bagian bunganya, untuk mewarnai bagian tangkainya misalkan, atau bagian yang lain. Tapi dengan warna yang sama. Nah, analoginya sama, teman-teman. Jadi satu palet ini bukan untuk satu objek saja, tetapi bisa banyak objek dengan karakteristik material yang sama. Ya, maksudnya adalah seperti ini. Misalkan di sini saya ada teapot, ada spare, ada tube misalkan ya, misalkan aja. Ya. Nah, di sini saya memiliki banyak objek ya, banyak objek. Oke, satu slot ini misalkan saya mau kasih warna merah misalkan. Ya, misalkan saya mau kasih warna merah. Ya, saya klik OK. Nah, warna merah ini, ya, ini satu sifat objek ini akan saya terapkan ke empat-empatnya. Itu bisa sekali, gitu kan. Caranya adalah sebenarnya paling simple. Kalau secara tools ya kita harus seleksi objeknya dulu. Di sini ada namanya assign material to selection. Tapi harus diaktifkan ini. Nah, secara tools kalian bisa menggunakan assign material to selection seperti ini. Maka akan muncul. Ya, klik objeknya, material diklik, baru klik assign material to selection. Nah, atau kalian bisa langsung drag, klik drag ke objeknya, dekatkan. Klik drag ke objeknya, dekatkan. Nah, kita memiliki seperti ini. Oke, nah kalian pun masih bisa ya. Tadi analoginya, warnanya kan satu palet tadi warna merah nih, mau saya kasih campur warna putih, warna ini misalkan biar jadi warna biru gitu kan. Nah, kalian juga langsung bisa ganti.
otomatis si objeknya ini nanti juga akan ganti. Ini misalkan kita ganti ke warna biru. Ya, otomatis objeknya juga akan ganti warna biru. Seperti ini. Ya, klik di sini warna hijau, dia akan ganti warna hijau. Seperti ini. Nah, kalau saya mau yang tipe ternyata mau warna yang lain biar nggak sama, berarti kalian menyiapkan slot material baru lagi nih yang memiliki karakteristik material berbeda dengan material yang pertama tadi, warna hijau tadi. Jadi saya klik di sini, ya, klik di sini, saya ganti ke warna biru misalkan, seperti ini. Jadi saya sudah menggunakan dua palet warna nih, yang satu untuk hijau, yang satu untuk biru. Nah, berikutnya misalkan tripodnya ini saya ganti ke warna biru ya. Saya tinggal klik di sini warna biru. Sama yang spare, saya klik warna biru. Nah, seperti ini. Oh, ternyata warna ini enggak saya sesuai nih, mau saya ganti warna kuning. Tinggal ganti warna kuning. Nah, analoginya seperti itu, teman-teman. Untuk material, ya, untuk material dengan model compact, ya, dengan model compact material seperti itu, sehingga kalian bisa memberikan material. Ya, kalau di bagian sebelah kanan ini hanya sebatas warna identifikasi objek, bukan material. Maksudnya, kalau material kita bisa setup dia, apakah dia reflection, apakah dia dari kayu, misalkan seperti itu sangat memungkinkan sekali. Ya, ini saya close. Jadi kalau sudah masuk material berarti kita tidak pakai warna identifikasi. Warna identifikasi biasanya digunakan untuk awal ketika kita membuat objek biar warnanya tidak sama. Itu pun juga balik lagi si usernya ya, penggunanya mau dikasih warna atau tidak ya terserah mereka. Oke, tapi kalau bicara tentang tekstur yang tadi disampaikan, ada pertanyaan misalkan kok hasilnya tidak maksimal ya, karena harus diolah dulu menggunakan tekstur. Ya, oke. Saya ini untuk pemahaman tentang slotnya. Jadi slotnya itu ada di sini ya, ada totalnya ada ini. Sebelah kanan bisa kalian geser-geser, ya bisa ke atas. Oke, mode untuk merubah. Oke, kita simpel dulu aja. Jadi kalian kalau mau merubah atau menambah ya tinggal tambah slotnya. Kalau mau menghapus ya tinggal klik kanan, bisa kalian bisa menghapusnya bisa diklik drag seperti ini pun juga kita bisa menghapus. Nah, ini jadi 0 lagi gitu. Ya. Oke. Ya. Berikutnya oke, kalau ternyata saya mau ini jadi hijau lagi nih, saya salah nih misalkan. Nah, ini tinggal di drag lagi seperti ini ya, misalkan. Jadi tinggal klik drag aja. Analoginya seperti itu. Menghapus, ambilkan yang kosong, default ke sini. Ya, dia akan jadi default misalkan. Oke. Ini saya balikan lagi, misalkan mau warna merah. Ya, oke. Ya, harus di drag ulang lagi. Karena apa? Karena udah default lagi. Ya. Ini untuk material. Di sini ada async to material yang bisa kita ini lagi. Ini juga bisa ada namanya reset map. Ya, ini bisa kita bisa hapus dari sini juga bisa ya, menggunakan ini. Di drag juga bisa, menggunakan ini juga bisa. Jadi ketika kalian mau reset mapnya, di sini ada pertanyaan, apakah ada efek di materialnya, gitu kan? Atau hanya efek di materialnya aja. Tapi kalau kalian mau ada efek di objeknya, ketika saya hapus, objeknya juga akan berganti, kayak gitu. Kalau kalian misalkan ini tadi warna kuning, misalkan ya, saya drag seperti ini, terus saya mau hapus, kalian pilih efek only map. Ketika saya klik, yang hapus hanya di mapnya aja, objeknya tidak kehapus warnanya, kayak gitu. Nah, ketika hal seperti ini berarti kalian tidak bisa memodifikasi materialnya gitu karena tidak ada di parameter material editor. Nah, yang bisa kita aturnya adalah ya di sininya ya, di material editornya. Oke, tapi kadangkala kalau memang ternyata materialnya udah fix, tidak perlu dirubah-rubah ya nggak masalah, tidak perlu masuk ke material editor. Seperti ini pun ketika kita tekan F9, kita render pun juga muncul. Ya, render saya ganti ke warna putih aja dulu. Oke.
Ya, oke. Berikutnya saya akan jelaskan tentang shader, ya, tentang shader. Oke, misalkan saya kasih warna. Oke, untuk kalian memberikan warna di sini ada namanya diffuse, ya. Diffuse itu adalah warna dasar. Di sebelah kanannya ini ada kotak namanya node. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk ya, bisa digunakan untuk berupa image yang bisa kalian download dari internet ya, dari Google. Kayak seperti itu. Oke, misalkan mau kasih warna ya kalian klik diffuse-nya aja dulu ya, bukan ambience, bukan speculars. Ya, ini diffuse-nya aja. Oke, seperti ini. Kalau pengen detail bisa saya double klik ya, saya double klik seperti ini, bukan muncul tapi ini duplicate ya, dia muncul di sini ya lebih besar. Kadang-kadang kita butuh mengaturnya. Nah, ambience ini ya, ambience ini sebenarnya juga bisa kita atur ya. Ambience itu warna yang ngikutin, nanti biasanya warna karena ini saya lock jadi warnanya dia juga akan ganti ya. Jadi dua warna ini dua warna yang saling apa mengikuti ya ambience-nya. Nah, biasanya ini jadi satu ya warnanya. Tinggal specularnya aja kalau mau diganti ke warna biru ini juga bisa. Nanti hasilnya seperti sini ya. Ya. Nanti kalau dialektin itu ada agak warna kebiru-biruan ya, tergantung dari spekularnya. Ya, ini cahaya yang masuk tuh seperti apa. Oke, nah spekular itu nanti bisa kita atur di bagian sini ya. Ya, ya, maka warna yang masuk adalah warna spekular kuning. Nah, ini gambarnya harus diatur juga di spekularnya. Oke, dari awal dulu ada namanya shader basic parameter ya, ada shader basic parameter. Oke, shading parameter nanti ada macam-macamnya, ada blend, ada metal, tapi kita pakainya blend aja default. Terus, nah biasanya yang sering digunakan itu adalah wire. Nah, wire ini kalau kita render, dia akan garis-garis seperti ini. Ya, dia akan garis-garis seperti ini. Ya. Nah, ketika kita pilih wire di bagian belakangnya kan nggak kelihatan ya, maka harus kita aktifkan namanya two sides. Ya, two side ini memungkinkan si objek ini dia di bagian dalamnya itu akan terrender. Nah, ini salah satu sifat surface atau permukaan dari Max itu seperti itu. Jadi kalau kita bikin plane ya, kita bikin plane seperti ini misalkan dari atas bisa ke render, dari bawah tidak bisa ke render. Nah, itu adalah sifat surface dari Max. Maka untuk memunculkan dari atas dan ke bawah ini harus diaktifkan two sides, terutama dikasih tekstur dulu ya. Misalkan kita kasih warna biru, kita drag seperti ini, baru kita aktifkan two sides. Maka dari bawah ke render, dari atas juga ke render. Nah, seperti itu prinsip dari two sides. Nah, nanti kalau terjadi seperti itu, two side-nya kalian bisa aktifkan. Begitu juga seperti ini hasilnya, maka wire di dalamnya juga akan kelihatan. Kalau two side-nya tidak saya aktifkan, ya bagian dalamnya wire-nya nggak akan kelihatan. Oke, realnya seperti ini. Ya, ini modenya. Oke, terus berikutnya ini saya nonaktifkan lagi, saya balik lagi. Ya, tadi di bawah ini ada nama ambience, specular. Ya, specular itu adalah cahaya yang masuk. Specular highlight-nya ini yang bisa kita atur ya, seberapa besar cahaya yang masuk. Nih, misalkan dia seperti ini, kuning. Atau biasanya specular cahaya yang masuk itu warnanya putih, berarti dia akan putih. Nah, hasil dari besaran specular ini biasanya kalau kita rasakan dia juga akan mempengaruhi dari objek ini tuh keras atau lembut sih sebenarnya, kayak gitu ya. Itu juga sangat bisa mempengaruhi dari hasilnya. Bisa kita besarkan, bisa kita dia akan jadi soft atau tidak, atau bola bowling misalkan dia akan lebih terlihat seperti ini ya. Ini tinggal diatur specular highlight level. Specular level itu ketinggiannya ya, ketajaman cahaya masuk, kekerasannya, glossiness-nya itu untuk pemendarannya ya, samping. Softnya itu biasa nilainya itu soft atau keras ya, soft atau keras. Ya.
Itu bisa kalian atur di situ. Ya, nah ini tinggal kalian atur seperti ini. Oke, specular highlight. Oke, terus berikutnya ada di sebelah kanan namanya Save Illumination. Save Illumination ini memungkinkan si objek ini seolah-olah ya ada mengeluarkan cahaya. Bukan dia mengeluarkan cahaya, tapi objek ini seolah-olah mengeluarkan cahaya. Dengan cahaya kita aktifkan dan kita ganti ke warna yang lebih terang, ya seperti ini. Ya ini biasanya untuk lampu ya. Untuk lampu misalkan di sini benar-benar kita kasih warna putih, misalkan. Ya, bukan warna putih tapi memang benar-benar dia putih. Oke, ini saya ganti rendering environment ke warna hitam. Ya, ya kira-kira seperti ini. Nah nanti kalau mau efek biasanya ini jadi bulam. Jadi bulam itu dikasih warna seperti ini. Setelah itu di luarnya baru dikasih cahaya. Nah, kita belum masuk ke pencahayaan. Oke, saya nonaktifkan. Kalau saya nonaktifkan dia kembali ke tekstur semula. Ya. Oke, saya balik lagi ke warna putih. Oke, berikutnya di bawahnya ada namanya opacity. Nah, opacity ini memungkinkan kita bikin dia transparan nih, gitu kan? Ya, jadi kalau saya ke sana, saya render, ya dia transparan. Nah, ini biasanya untuk gelas, untuk kaca, ya yang bersifat transparan ini bisa kalian atur transparannya. Ya, ini opacity-nya mau nilainya berapa? Misalkan mau bikin gelas ya atau meja kaca, itu tinggal opacity-nya itu dinaikkan dan diturunkan. Ya. Oke, seperti itu. Ya, terus berikutnya ini masih basic dulu. Berikutnya kita masuk ke maps ya, maps. Maksudnya map adalah bagaimana kalau tekstur kita itu ada image-nya gitu kan? Kita ada image-nya. Nah, ini bisa kalian cari, mungkin saya akan share-nya screen, saya ganti share screen ya. Saya ganti share screen screen 1. Misalkan saya mau kasih tekstur. Oke. Ya. Oke, jadi teman-teman untuk cari teksturnya itu bisa misalkan mau bikin kayu ya, bisa ke tekstur wood ya, diketik aja dan di sini banyak tekstur-tekstur yang bisa kalian gunakan. Misalkan saya pilih yang ini deh, misalkan ini ya, tinggal saya klik kanan, save as image. Ya. Oke, misalkan saya masuk ke download. Oke, saya save di sini ya, misalkan. Nah, sebisa mungkin teksturnya itu juga juga besar juga ya. Kalau mau detail ini juga tergantung dari teksturnya. Kalau kecil ya nanti bisa memungkinkan hasilnya nggak celing, itu juga bisa. Jadi tergantung dari teksturnya. Oke, ini kita simulasi dulu aja. Atau tekstur motif misalkan ya, motif sekalian. Ya tidak muncul seperti ini. Misalkan saya motif ini ya, misalkan. Oke, ini ya. Oke, ini misalkan ini saya save as ya, misalkan saya save as ke download misalkan. Ya. Oke. Di sini saya sudah punya dua tekstur ya, misalkan saya dari di download ya ada dua tekstur. Ya, ada dua tekstur seperti ini. Sekarang saya mau masukkan ke objeknya. Oke, kalian bisa menggunakan ini atau bisa tekstur bikin material sendiri ya. Bisa bikin material sendiri seperti ini. Oke, caranya adalah kalian pilih slot kosongnya ya, pilih slot kosongnya. Terus nah, tadi yang saya sampaikan di sini kan ada dua ya, diffuse sama material. Jadi kalau diffuse itu tadi hanya warna. Nah, kalau kalian mau menggunakan tekstur, kalian klik di sebelah kanannya. Ini ada kotak none. Kalian bisa klik kotak none-nya. Berikutnya adalah pilih bitmap. Saya ulangi lagi. Pilih slot kosong.
Ya, kalau ini ketutup seperti ini, berarti klik di bagian blend basic parameter, di bagian diffuse-nya, sebelah kanannya ada kotak non, kalian bisa klik kotak non-nya, ya. Klik di sini. Pilih bitmap, double klik. Ya, setelah itu kalian cari di mana tadi kalian download, ya. Download misalkan. Oke, saya mungkin misalkan pakai yang ini dulu. Ya, misalkan saya pakai kayu, saya klik open. Ya, maka saya punya material seperti ini. Oke, berikutnya saya drag aja ke si objek yang ini, ya. Drag atau async to material juga boleh. Saya klik master material atau saya klik drag seperti ini. Nah, biasanya kalau kita menggunakan tekstur, menggunakan image, ya, tekstur menggunakan image, kadangkala tidak muncul, munculnya abu-abu. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Untuk memunculkannya, kalian bisa aktifkan namanya Show Shade Material in Viewport. Ya, di sini ada Show Shade Material in Viewport. Nah, ini bisa kalian aktifkan. Oke. Ya, kalaupun belum muncul lagi, berarti kita harus nambah lagi. Tidak semua objek itu gampang munculnya, ya. Misalkan sphere, ya, misalkan ada sphere. Ini saya klik dan drag, dia langsung muncul, ya. Dia langsung muncul. Nah, tidak semuanya akan muncul seperti ini. Nah, maka kita harus tambahkan namanya UVV map. Di mode list kita tambahkan namanya UVV map seperti ini. Ya. Oke. Di UV map ini, ya, di UV map ini kalian ganti mapping ke box. Ya, seperti ini. Maka kita ada muncul seperti ini. Pemappingan ini tergantung dari bentukannya, ya. Apakah dia planar, apakah dia silinder, apakah dia spherical. Nah, ini tergantung nanti yang cocok yang mana, auto face atau XYZ-nya seperti ini atau masuk ke box. Ya, seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini dia akan kepotong. Nah, ini namanya gizmonya hanya sebatas seperti ini. Kalau kalian mau membesarkan, ya, untuk membesarkan, di sini ada namanya gizmo yang bisa kalian scale, ya. Nah, oke, seperti ini. Kalau ada potongan seperti ini masih normal, ya, masih normal. Saya coba klik kanan, hide unselected, biasanya ada potongan. Nah, di gizmo ini yang bisa kalian rubah-rubah. Misalkan saya mau rotate seperti ini, ya, posisinya miring atau lurus seperti ini, ya. Tergantung posisinya yang kalian gunakan. Itu adalah di bagian gizmo. Bukan di bagian luarnya. Kalau luarnya dia nggak bisa kalian rotate-rotate, ya. Seperti ini. Jadi di sini hanya di bagian gizmonya. Ya, di bagian gizmonya yang harus kalian sesuaikan nih, ya, posisinya seperti apa. Ya. Oke, ini yang kalian atur. Oke, sekarang saya masuk material lagi. Saya mau ganti material nih. Oke, nah kalau kalian sudah masuk tadi mengambil, biasanya parameternya akan berbeda nih. Tampilannya kok beda ya di bagian sini. Kalau tampilannya berbeda, kalian masuk ke go to parent. Jadi kita masuk settingan ke atas. Ya, di sini ada namanya go to parent. Ya, kita aktifkan, maka settingannya akan jadi seperti ini lagi. Oke, nah kalau kita mau merubah lagi, berarti klik lagi di bagian diffuse-nya. Oke, terus ganti lagi di bagian bitmap-nya. Nah, ini cari lagi nih teksturnya di mana nih, gitu ya. Misalkan saya ada karakter ceweknya nih, misalkan, ya. Oke, atau styling seperti ini, misalkan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, terus ini lagi klik go to parent ke atas lagi. Oke. Nah, adapun cara cepatnya sebenarnya kalian juga bisa langsung, ya. Kalau tadi kan harus begini, ya, harus slot kosong, kita klik diffuse, kita pilih kotak nonnya, kita pilih bitmap-nya, filenya di mana, misalkan baru kalian klik, ya. Tadi seperti itu. Atau secara cepatnya kalian juga bisa langsung aja buka di mana filenya, ya, filenya. Jadi dari saya tidak membuka dari Material Editor, tapi saya mau membuka dari drive-nya, ya. Misalkan saya simpan di sini atau saya simpan di sini.
Oke, ya tadi saya buka di bagian download ya, bagian download ada ini. Ya, ini bisa kalian langsung klik dan dragkan ke slot yang kosong. Klik drag seperti ini. Ya, kita tunggu aja, dia akan muncul sebenarnya. Oke, ini support nggak ya? Bisa juga nggak support filenya. Oke. Atau saya bisa pilih tekstur yang lain. Filenya JPEG ya. Filenya JPEG. Coba. Ya, misalkan pilih yang ini, saya klik dan drag ke sini. Ya, oke. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Ya, tinggal saya klik dan drag ke sini. Ya, oke. Gizmonya tinggal kita ini, kita atur-atur. Ya, jadi misalkan kalian mau bikin bentuk apa, itu bisa kalian kasih tekstur. Ya, seperti itu. Oke. Ya, misalkan kalian mau download apapun ya, motif batik misalkan, formatnya JPEG. Ya, formatnya JPEG. Yang harus kalian gunakan adalah formatnya JPEG. Nah, ini misalkan banyak, ini tinggal kalian klik kanan, save as, pastikan formatnya JPEG. Oke, di download, saya save. Ya, klik material. Oke, nah ini bisa di drag lagi. Saya mau ganti ini ya, berarti kalian tinggal masuk ke bagian ini aja. Tadi mana yang kalian download, dan klik dan dragkan ke sini aja. Itu cara cepatnya begitu. Ya, ini kalau dia nggak jadi, kita dragkan lagi ke sini. Nah, gitu. Jadi klik drag seperti itu. Misalkan waktu itu bikin apa ya, planet ya, bumi ya, misalkan seperti ini, ya saya tinggal klik dan drag ke sini. Ya, seperti itu. Terus ada spare, ya, ada spare. Ya, dan klik dan dragkan ke sini aja. Oke, dia udah bumi. Terus kalau mau ya tinggal aja tekstur bulan misalkan. Ya, seperti ini. Ya, ini tinggal saya save as file associate ini yang nggak bisa kebuka ya. Harus dibuat JPEG dulu ya. Formatnya harus JPEG dulu. Misalkan ini save as apa formatnya? Oh ya, associate. Ya, kalian harus cari file yang JPEG. Ya, ini filenya JPEG, saya save. Ya, saya tinggal ya bikin satu lagi, saya kecilkan seperti ini. Ya, tadi saya pilih slot kosong, saya masuk ke ini, saya download file saya klik dan drag ke sini. Oke, saya tinggal klik dan drag ke sini. Ya, ini udah ada. Kalau kita render dari sini, tinggal kita render, ya, jadi seperti ini. Oke, mungkin bikin gelap ya. Ya, oke, udah ada planet. Ya, nah, kalau mau cari planet apalagi Mars ya, tekstur Mars. Ya, Mars. Nah, seperti ini dia tinggal oke, kita cari yang save as filenya JPEG misalkan. Oke, ini JPEG. Ya, ini tinggal di copy lagi misalkan. Ya, close, nanti saya pilih lagi material yang kosong. Saya seleksi bagian mana saya tadi download, saya klik dan drag ke sini ya, biar cepat aja. Saya close, saya klik di sini. Oke. Ya, ini misalkan bisa. Ya, nah ini gambarannya seperti itu. Terus tadi untuk merubahnya ya, ini pun juga kalian kalau tidak perlu dikasih UVB, nggak perlu dikasih UVB. Nah, ini hanya khusus untuk misalkan tadi kita mau ngatur, misalkan kita mau bikin papan nih ya, bikin papan bisa dari apa, box atau bisa dari rectangle, misalkan dari front ya, bisa mau bikin papan. Ya, ini saya kasih extrude ya. Nah, saya kasih extrude. Oke.
terus di sini misalkan tadi saya ada ya ini ada ini misalkan ya ini ya tinggal saya drag ke sini. Oke, saya aktifkan show and result, ternyata show sheet material ya in viewport ternyata nggak muncul, berarti kita tambahkan namanya UVW map. Di sini ada namanya UV map, klik UV map seperti ini. Nah di gizmonya ini yang kita atur-atur, kita besarkan, kecilkan ya. Nah di sini pun pecah nggak apa-apa, kelihatan pecah, bisa juga ini VGA-nya yang kita setting, atau filenya terlalu besar itu juga bisa jadi pecah malah. Ya, tapi hasil angle-nya adalah di render. Ketika kita render hasil akhirnya. Ya, seperti ini. Kita render seperti ini. Kanan kirinya akan muncul, ya nggak ada masalah. Nanti kan tetap kita di belakangnya juga nggak masalah. Toh juga dia akan nempel tembok. Jadi kalau kalau ini masih basic masalahnya ya. Selama dia nggak kelihatan pun nggak apa-apa. Ya, misalkan ini ada baliho gitu ya. Kalian bikin rectangle lagi misalkan. Rectangle untuk pinggirannya itu juga bisa memungkinkan. Oke, rendering kita aktifkan, kita aktif rectangle ya. Ini udah jadi papan baliho yang bisa kalian. Oke, mungkin materialnya ini putih misalkan, tinggal klik dan ya. Ya. Mau bikin tiangnya ya tinggal bikin tiangnya aja ya kalian nanti. Ya, ini gambarannya untuk tekstur UVW yang bisa yang kalian atur. Nah, nanti kalian bisa setup di situ. Oke, berikutnya adalah untuk setup rendering ya. Untuk setup rendering, kalian saran saya setup rendering secara default dulu. Ya, pertama adalah kalian masuk ke bagian rendering. Di sini ada namanya render setup, ya rendering, ada render setup. Oke, ya masih loading. Saya coba ulangi dulu. Rendering, render setup. Semoga bisa. Oke. Tidak muncul, saya refresh dulu. Oke, terus saya tekan F10. Ya, harusnya di sini muncul ini ya settingannya ya teman-teman ya, render setup berapa besarannya. Oke, ini saya reset dulu aja. Oke, misalkan terjadi seperti ini ya, misalkan terjadi seperti ini bisa kalian save dulu, Pak. Padahal saya di situ nih gitu kan, tapi kok bermasalah, nggak bisa render, nggak bisa muncul. Oke, ini kalian save dulu ya, filenya kalian save dulu. Kalau bisa di grup ya, kalian seleksi. Di sini ada grup, saya kasih namakan grup. Ini grup, saya kasih nama grup ya. Ini misalkan baliho misalkan. Ya, seperti ini. Terus filenya Max ini saya save dulu ya, saya save dulu ke misalkan mau save di mana nih? Misalkan oke. Oke. Ya, ini misalkan saya save ke baliho ya misalkan. Oke. Terus yang penting udah ke save ya. Saya coba presenter lagi. Ya, masih seperti ini. Saya coba reset ya. Saya reset. Ya, saya reset. Oke. Ya, kadang-kala bisa begitu ya. Terus rendering, render setup kita coba dulu, kalau ternyata bermasalah. Oke, tempat saya masih. Nah, harusnya muncul seperti ini ya. Render setup munculnya seperti ini harusnya. Ya, rendering, render setup. Oke. Ya, ya muncul seperti ini. Nah, berikutnya adalah kalau memang ternyata tadi ya scene-nya bermasalah, entah tidak bisa atau trouble, nah kalian bisa mengambil objeknya tadi di scene yang benar, di scene yang baru dengan cara file import, kalian menggunakan maps.
Kalau import dia akan ngambil ini lagi ya, akan menutup objek yang sebelumnya. Tapi kalau kalian menggunakan merge ya, berarti kita bisa ambil nih objeknya tadi ya, dan kita bisa milih nih objek-objek apa aja yang bisa kita pilih gitu. Bentar. Dokumen misalkan kuliah ya, baliho tadi. Saya klik open, saya pilih yang baliho aja, saya klik OK. Ya, kita tunggu dulu untuk pengambilan objeknya. Ya, nih baliho sudah ada, yang tadi atas. Terus berarti kalau sekalian save lagi ya, jadi kita minjem setup. Saya masuk ke render setup. Ya. Oke. Ya, seperti ini. Kayaknya tadi sebenarnya nggak masalah sih, cuma tampilan di awalnya aja. Oke, kalau biasanya juga terjadi juga ya, hal-hal seperti ini terjadi juga, bisa kalian lakukan itu juga caranya. Oke, target pertama adalah di targetnya ini kalian pilih product rendering mode yang kalian harus pilih. Ya, harus kalian pilih seperti itu. Kalau active shade mode berarti ini pakai RT render ya, bagi VGA yang support. Atau kalau kalian pilih 30 cloud rendering mode, ini berarti kalian render menggunakan engine-nya si cloud-nya Autodesk. Nah, biasanya harus login dulu, dan biasanya kalau nggak login ini error. Oke, nah ini balik lagi ke production rendering mode ya. Pastikan di sini adalah production rendering mode. Prisonnya di sini adalah no prison selection ya, tidak ada pilihan ya kita. Oke, terus berikutnya di rendernya kalian pilih skyline render. Walaupun di sini mungkin teman-teman ada namanya Arnold, ART render, Quicksilver render. Nah, ini kita basic dulu ke skyline render ya. Kita masuk ke skyline render seperti ini. Nah, berikutnya di bagian bawah ini adalah quad ya. Kita pilihnya nanti render di mana. Kebetulan kan kita di perspektif ya, yang kita tampilkan perspektif. Terus di bawah ini ada beberapa pilihan, ada common, ada render, ada advanced lighting, ada ray tracer, ada render element. Yang kalian perhatikan dulu di awal adalah di bagian common-nya. Ya, di bagian common ini pilih single. Karena apa? Karena kita masih render image, bukan render video ya, berupa video. Kalau active time segment berarti kita mengaktifkan segmen semuanya, atau range kita bisa milih. Nah, sementara kalian pilih di bagian single-nya. Berikutnya adalah area to render, kita ganti ke view ya. Next kita bisa pilih selected, region, crop, blow up ya. Kita view berarti semuanya akan ke render. Terus terakhir adalah output size-nya. Nah, output size-nya ini kita tentukan, kalau ada tanya, Pak, kalau HD seperti apa ya, kita tinggal pilih di sini ada namanya HD video. Misalkan ukurannya tinggal kita pilih 1920, dia akan seperti ini. 1280, dia akan berganti, ataupun yang lain tinggal kita pilih. Semakin besar kita pilih, rendernya akan semakin berat tentu saja ya. Oke, misalkan saya pilih 1280. Oke, berikutnya adalah saya klik render. Ya, hasilnya kan seperti ini hasil rendernya. Oke, berikutnya kalian tinggal klik save image. Ini mau di save di mana? Nah, ini cara yang sederhana aja. Sebenarnya kalian bisa klik save di sini, tapi saran saya ini belum masuk dulu karena hanya beratas image-image aja. Saran saya kalian klik render, setelah itu baru kalian klik save image. Ya, kalian save formatnya adalah JPEG. Ya, formatnya adalah JPEG dulu. Ini misalkan tes 1. Ya, tes 1. Saya klik OK. Ya, udah dapat. Terus saya tinggal dari sini ya, saya klik render. Atau kalau kalian sudah mengaku sudah close ya, di sini ada namanya render production, yang dimana ini bisa kalian klik shift key ya, bisa langsung render aja. Oke, tinggal saya save seperti ini. Ya, misalkan ini tes 2, formatnya JPEG. Jadi tidak masuk ke render setup lagi, tapi kalian tinggal quick render. Saya klik OK. Ya.
render setup dibutuhkan untuk men-setup di awal. Oke, nah kadangkala jangan sampai ya kalian terlalu jauh begini baru di render. Menurut saya kurang maksimal, harusnya disesuaikan. Oke, untuk mengetahui dimensi render di bagian mana aja, kalian bisa aktifkan di bagian perspektifnya, ya. Bisa kalian klik kanan, ada namanya show save frame. Ya, nah kalau kalian aktifkan show save frame, berarti yang bagian render adalah di bagian yang warna kuning. Sehingga kalau bisa kalian seperti ini. Kalau kalian begini, ya kalian tekan ini quick time render, ya dia akan kepotong. Maka kalian harus aktifkan seperti ini. Bisa quick time render. Nah ini baru kalian save JPEG. Ya, formatnya adalah JPEG. S ke 3. Save seperti ini. Oke. Ya. Nah bagi kalian yang ada problem, ya bagian problem ini yang kemarin ada pertanyaan adalah di bagian sininya. Yang di bagian problem itu ketika di bagian ada di common-nya, ada di environment-nya, ya di rendering, di environment-nya ini ada yang diaktifkan, misalkan automatic exposure, ya proses background environment-nya. Nah ini bisa juga menghasilkan dia lebih brightness, ya. Pastikan di tampilannya di sini, ya, tampilan di sini di bagian environment-nya untuk awal masalahnya, ya, di bagian environment-nya exposure control-nya ini no exposure, ya, no exposure. Karena bisa terlalu gelap banget, bisa terlalu bening banget, ya, pertama. Terus kedua adalah environment map-nya di sini jangan diaktifkan. Walaupun nanti di sini kalian akan ada misalkan ya tidak sengaja atau mungkin default-nya ada settingan yang lain. Nah, pastikan sebenarnya bisa kalian klik kanan clear sih sebenarnya contohnya ya. Misalkan di sini ada image nih, misalkan ada keterangan image seperti ini. Ya, ada seperti ini misalkan ya. Terus ini misalkan ya. Nah, ada seperti ini. Nah, ini bisa kalian nonaktifkan semuanya. Automatic exposure-nya bikin non exposure. Terus di sini sebenarnya bisa kalian klik kanan, bisa kalian clear. Dan di sini nonaktifkan. Jadi saran saya untuk awal ini kalian bikin default dulu supaya warnanya tidak kemana-mana. Kayak gitu. Nah, hal-hal ini yang perlu kalian perhatikan ya, khususnya nanti yang masuk rendering. Pertama adalah di rendering, di render setup, kalian setup ukurannya berapa besarannya, ya berapa ukurannya, terus di bagian ini ya terutama ya target dan macam-macam. Kemarin soalnya juga ada A30, kalau kalian render nanti juga akan ngebug. Nah, settingan kan jadi seperti ini. Kalau kalian pilih cloud render A30 ya, TDS 30. Nah, ini ganti ke production render mode ya, production render mode. Nah, jadi dia akan balik lagi ke default-nya. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Oke. Ya. Oke, nanti tinggal kalian render tugas-tugasnya biar lebih baik lagi ya. Sama materinya yang tadi bisa kalian tambahkan tekstur biar lebih baik lagi. Kalau punya konsep, misalkan tambah tekstur ini. Tadi pakai gizmo-nya yang harus diaktifkan ya di bagian misalkan ini saya group ungroup ya, bagian ini ya, gizmo-nya ini yang kalian atur ya, bisa kalian geser-geser ya, bisa kalian besarkan, bisa kecilkan, itu adalah di bagian gizmo-nya ya, gizmo-nya yang kalian atur misalkan kalian gitu ya. Ini bagian gizmo dinonaktifkan. Oke ya, itu materi tambahan dari saya teman-teman. Untuk berikutnya nanti tinggal kalian bisa lanjutkan kalau ada pertanyaan nanti bisa kalian tanyakan kembali ya seperti apa nantinya.
Oke, ini oke, silakan kalau oke.